Shalom, selamat datang kembali di Lentera Injil TV. Pada hari ini kita masih ada di dalam program yang sama, yaitu Anda bertanya, Teolog menjawab. Seperti biasa, saya ditemani oleh Lentera Injil. Shalom Pak Lentera Injil. Shalom Pak Ferdi. Gimana kabar Pak Lentera Injil hari ini? Ya, puji Tuhan, baik Pak Ferdi. Bagaimana juga kabarnya Pak Ferdi? Ya, puji Tuhan, baik, luar biasa. Ya, hari ini kita membahas apa ini Pak Ferdi? Ada tema menarik apa yang harus kita bahas hari ini? Ya, hari ini kita kembali akan menanggapi video atau pernyataan dari Yonatan Nadar yang mengutip ayat firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 14 ayat yang ke-6, di mana menurut Yonatan Nadar, berdasarkan original teksnya Yonatan Nadar, bahwa di dalam Yohanes 14 ayat yang ke-6, Lembaga Alkitab Indonesia salah menerjemahkannya, sehingga orang Kristen tidak mengenal Ahmad, tidak mengenal Muhammad, karena di dalam teks tersebut, Lembaga Alkitab Indonesia menerjemahkannya sebagai kebenaran. Padahal, menurut original teksnya Yonatan Nadar, kata kebenaran itu harusnya diterjemahkan sebagai Ahmad, atau Muhammad. Begitu, Pak Lentera Injil. Ya, baik Pak Ferdi, ini menarik sekali ya untuk diluruskan. Memang kok nampaknya kita membahasnya Yonatan Nadar terus ya, karena memang Yonatan Nadar ini yang nampak sekali ya dengan keberaniannya untuk berbohong, ya memutarbalikkan. Maka kita sebagai orang percaya harus bisa menjawabnya juga. Kita sebagai orang percaya, sebagai orang Kristen, ketika diserang tentu saja mempunyai hak jawab juga, gitu Pak Ferdi ya. Ya, saya setuju. Bukan maksudnya itu untuk menjatuhkan atau menjelekkan Yonatan Nadar, tapi kita juga perlu meluruskan. Ya. Namun demikian kita juga terima kasih karena dengan dia membahas itu akhirnya kita punya hak jawab. Jadi kita bisa meluruskan. Kalau tidak ada yang bahas gitu, mungkin kita nggak mempunyai hak untuk menjawab juga gitu ya. Nanti karena di Indonesia ini kan kita sebagai minoritas tidak boleh ngomong sebebas mereka yang mayoritas. Ya, kalau kita yang minoritas ngomong bisa kena pasal, tapi kalau mereka ngomong sebebas-bebasnya nggak ada yang kena pasal. Nah, dengan ini kita bisa menjawab dan bisa memberitakan bahwa ajaran iman Kristen kita itu benar. Pertama tadi Yonatan Nadar mengatakan bahwa Alkitab LAI ini salah menerjemahkannya. Padahal sebenarnya itu gampang kok membuktikan apakah LAI itu salah menerjemahkan atau tidak. Ya, kalau Bapak Ibu Saudara penonton pemirsa video ini mempunyai Alkitab dalam bentuk HP ya, dalam aplikasi HP ya seperti ini ya, saudara download Alkitab lalu tampilkanlah versi Alkitab bahasa Ibrani ya. Lalu muncul ya, cari dulu supaya gampangnya, cari dulu ayat bahasa Indonesianya ya. Kemudian setelah itu ditekan bold ya, di copy, salin, kemudian masuk ke Google Translate, ya, lalu pastikan di Google Translate Ibrani Indonesia, maka akan muncul terjemahannya. Ya. Dan itu bisa dibuktikan bahwa memang terjemahannya bahasa Indonesia memang betul begitu. Ya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. Tidak akulah jalan bagi seperti yang dituduhkan oleh Yonatan Nadar. Untuk menjawabnya itu sangat gampang, bahkan kaum awam pun bisa. Kaum awam pun bisa copy pastekan saja Alkitab berbahasa Ibrani tadi ke dalam Google, maka akan jelas kelihatan. Bagaimana kalau kita tampilkan pernyataan dari Yonatan Nadar tersebut?
Ya, baik, silakan Pak Fetu supaya semua clear ya, tidak ada dusta di antara kita. Jadi lebih baik kita tampilkan saja. Ya, ya, ya. Ayomer Allah Yesua ya bisa berkata ya, Anoki haderek weamat wehayem ya. Sebentar. Nah, Yesua Hamasiah, saudaraku, perhatikan ya. Perhatikan, Yesua Hamasiah mengatakan, Yesua ya, Yod, Shin, Wau, Ain, Yesua, Anoki ya. Dia mengatakan ya, haderek ya. Akulah ya. Anoki akulah haderek jalan ya. Weamat. Weamat ya. Kalau kita lihat terjemahan ya, akulah ya, anoki haderek ya, akulah jalan, we amat, apa di situ, akulah jalan ya, haderek kan jalan. Kalau di terjemahan we ahmad apa, kebenaran. Nah ini saudara permasalahannya ya, ini permasalahannya. Oleh karenanya ya, kenapa teman-teman Kristiani tidak mengenali Nabi Muhammad SAW? Karena we Ahmad diterjemahkan menjadi kebenaran. Lah, inilah ya, oleh karenanya firman Tuhan katakan fawailul lilladzina yaktubunal kitaba biaidihim tsumma yaquluna hada min indillah. Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang telah menulis Alkitab lalu mereka mengatakan ya, mereka menulis Alkitab dengan tangan-tangan mereka sendiri. Lalu mereka mengatakan ini dari Allah, padahal bukan. Ya. Untuk mengaburkan nubuatan Nabi Muhammad di dalam Yohanes 14 ayat ke-6, we Ahmad, yaitu diganti, diterjemahkan sebagai kebenaran. Ya. Gimana menurut Pak Lentera Injil? Iya, kalau kita melihat itu lucu ya. Lucunya di mana? Pertama, dia itu mengatakan bahwa penulis-penulis Alkitab, ya, orang-orang Kristen, ahli-ahli kitab itu memalsukan Injil. Ya, bagi dia itu sebenarnya adalah nubuatan Muhammad, harusnya bagi Muhammad. Masalahnya kalau itu memang dipalsukan oleh ahli kitab, ya. Lalu buktinya apa bahwa yang dipalsukan itu memang artinya bagi Ahmad, ya, bagi Muhammad? Buktinya apa yang itu ya, bukan yang lain. Ya, dia mengatakan itu kan, itu adalah karena kan dasarnya berikan begini, karena kata-katanya itu mirip, maka itu pastilah yang sebenarnya adalah pastilah itu dipalsukan. Nah, sebenarnya kalau kata-kata mirip itu bukan hanya bahasa Ibrani dan Arab saja. Ya, di Indonesia ada kata, jangan-jangan camat, dari kata-kata Pak Camat itu juga nubuatan buat Nabi Muhammad karena mirip juga. Jangan-jangan kata camat itu dipalsukan, aslinya Ahmad. Gitu. Kalau dia mau itu ya, mau pokoknya semua kata-kata mirip itu berarti mengacu kepada Ahmad. Ya udah, mungkin bahasa Manado juga ada itu yang mirip-mirip, jangan-jangan. Bahasa Manado juga menubuatkan, bahasa seluruh dunia menubuatkan. Oke saja, sah-sah saja dia mengatakan demikian, tetapi harus bisa membuktikan. Dia mengatakan original text. Mana papirusnya mana? Ya. P berapa? Ya, papirus itu kan ada kodenya. Ya, P01, P02, PH untuk yang Qumran. PH1, PH75 kah atau berapa? Ya, sehingga tidak membuat fitnahan baru. Ya, justru begini, kalau menurut saya begini ya, kalau memang Allah dan Nabi Muhammad mengatakan bahwa namanya
itu tertulis dalam Taurat dan Injil, mestinya Allah dan Nabi itu menyebutkan namanya tertulis di mana. Sehingga umatnya tidak seperti Yonatan Nandar, nebak-nebak, akhirnya salah. Ya. Mempermalukan umatnya ketika umatnya yang mencari-cari. Seharusnya kan malah justru seharusnya Allah atau Nabi. Jadi dasarnya Yonatan Nandar seharusnya untuk mengatakan Yohanes 14 ayat 6 itu nubuatan tentang Muhammad, seharusnya dasarnya adalah bukan kemiripan kata, tetapi dasarnya adalah menurut hadis. Ya mungkin hadis yang sahih apa gitu ya. Ya harus hadis dibuktikan Muslim, ya. Hadis Bukhari gitu ya. Berdasarkan hadis ini Yohanes 14 ayat 6 itu sebenarnya adalah nubuatan Muhammad. Nah, itu jelas. Ya, jadi ada dasarnya, tidak mencari-cari sendiri. Harus ada referensi yang mendukung ya, harusnya ya. Ada referensinya, betul. Beda sekali dengan nubuatan yang dinyatakan perjanjian baru. Perjanjian baru selalu menyebutkan, jadi bukan kita umat yang berusaha membuktikan nubuatan perjanjian lama tentang Yesus, tetapi penulis Alkitab sendiri, Yesus sendiri langsung merujuk, menyebutkan. Ya, misalnya ketika Yesus mengatakan di dalam sebuah sinagog, dia membacakan Septuaginta, yang dibaca Septuaginta, bukan kitab bahasa Ibrani, maka yang dibaca Yesus itu benar-benar Septuaginta, dan ini juga membuktikan bahwa Yesus itu bisa berbahasa Yunani, karena ketika di sinagog itu yang dia baca adalah Septuaginta. Maka kalau yang kita baca di Injil, ketika Yesus berdiri di sinagog dan mengatakan bahwa Roh Allah ada padaku, ya, dia telah mengurapi aku untuk memberitakan kabar baik. Ya. Nah, itu kalau kita baca di dalam perjanjian lama, itu beda. Ya, ada itu beda. Ya, beda kalau kita baca di dalam Yesaya pasal 61 kok beda. Karena Yesaya pasal 61 diterjemahkan dari bahasa Ibrani, sementara yang Yesus baca di dalam Injil itu, ya, ketika dia berdiri di sinagog itu, jadi berdasarkan Lukas, ya, kitab Injil Lukas pasal 4 ayat 18 dikatakan, Roh Tuhan ada padaku, oleh sebab ia telah mengurapi aku untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, dan ia telah mengutus aku. Nah, Yesus sendiri yang mengutip Yesaya pasal 61. Jadi bukan kita orang Kristen yang kemudian mencari-cari mana ya nubuatan perjanjian lama tentang Yesus. Nah, ini perbedaannya Pak Ferdi ya. Jadi berbeda sekali kalau di dalam perjanjian baru itu Yesuslah yang menunjukkan dia itu dinubuatkan di mana. Lalu para rasul, para penulis Injil itu yang menunjukkan Yesus itu dinubuatkan di mana. Nah, sedangkan di dalam Islam sendiri, Muhammad hanya mengatakan bahwa dirinya dinubuatkan dalam Taurat dan Injil, tetapi tidak pernah menyebutkan dia dinubuatkan di mana, bunyinya apa. Maka kualitas pembuktiannya sangat berbeda dengan pembuktian kita orang Kristen, karena bukan kita yang membuktikan. Jadi Yonatan Nandar mestinya adalah mengacu kepada hadis, bukan pada kemiripan. Ada kata-kata mirip, lalu dicocok-cocokkan. Yang mendekati, dicocok-cocokkan. Ya, kata Mahmad, Mahmad itu artinya adalah gairah. Ya begitu Pak Ferdi. Ya. Makanya dia kristolog odong-odong ya. Ya. Dia ngaku menggelar sendiri ya, kayak pendekar saja ya. Pendekar dari Gunung Gede. Wiro Sableng gitu kan. Ya memberi gelar sendiri seperti gelar para pendekar itu. Ya, para kristolog ini aneh ya, mereka memberi gelar sendiri. Baik kristolog. Ya, jadi itu dasarnya yang pertama ya. Jadi Yonatan Nandar tidak membuktikan berdasarkan dari perkataan hadis atau nabinya yang jelas, hanya mengatakan bahwa
Nabi atau Allah itu mengatakan bahwa nama Muhammad atau Ahmad ada di dalam dan Injil, tetapi tidak menunjukkan di mana. Akhirnya Yonatan Nandar mencari-cari kemiripan bunyi, ya, homofon. Ya, padahal homofon itu belum tentu mempunyai makna yang sama. Akhirnya kacau. Ada Emet, ada Mahmad, ada yang macam, ada Parakletos, ada roh kebenaran, ya, yang semuanya itu mengacu kepada hal yang berbeda asal mirip bunyinya, akhirnya diklaim. Ya. Ya. Jadi klaim berdasarkan kedua, kemiripan ya. Ya hanya ada kemiripan bunyi saja, bahkan kesamaan bunyi pun enggak, hanya kemiripan bunyi. Kalau homofon itu kan kesamaan bunyi, tapi beda arti. Nah ini sama pun enggak, hanya mirip. Nah, kalau mengatakan, oh itu dipalsukan, harus bisa membuktikan, bukan berdasarkan hanya, itu kan mirip. Lalu ini pasti dipalsukan. Ya, jangan sampai gini, tadi dia mengatakan bahwa terkutuklah orang yang menulis. Ya, menulis kitab menurut dirinya sendiri, hawa nafsunya sendiri. Nah, jangan-jangan justru Yonatan Nandar juga jatuh pada hal yang sama. Dia ngubah-ngubah sendiri. Dia sendiri yang mengubah-ngubah menurut hawa nafsunya sendiri, menurut keinginannya sendiri. Jangan-jangan justru ayat Quran yang dia bacakan itu kan malah menunjuk pada dirinya. Ya. Menunjuk pada dirinya sendiri. Gitu. Ya. Saya nggak bisa bahasa Arab tentu saja, maka saya tadi dia ngomong apa ya nggak ngerti. Tapi dia menjelaskan seperti itu. Kira-kira seperti itu, makanya dia sendirilah yang mengubah-ubah ayat sesuka hatinya. Nah, mari kita lihat juga di dalam bahasa aslinya juga, bukan bahasa asli ya, di dalam bahasa Ibrani. Ini saya nggak katakan ini original text, karena bahasa Ibrani ini adalah bahasa Ibrani terjemahan dari bahasa Yunani ya. Betul. Jadi bahasa Ibrani dalam kitab-kitab Perjanjian Baru bahasa Ibrani terjemahan di era modern semua, maka dicari papirusnya nggak ada, ya. Teks originalnya nggak ada. Dia mengatakan bahwa Yesus Anoki Haderek, ya, bagi Ahmad, ya dia sebutkan bagi Ahmad, dia nggak sebutkan. Ya hanya sebutkan Bu Emet, ya lalu diartikan bagi Ahmad. Ya padahal nggak seperti itu. Kalau Bu Emet itu harusnya Bu Ahmad itu dan Ahmad. Ya tadi Nandar mengatakan tadi ya, Anoki Haderek Bu Ahmad. Lalu dia terjemahkan, akulah jalan bagi Ahmad. Ya. Padahal kalau bahasa Ibrani-nya itu nggak seperti itu. Itu artinya adalah Yesus adalah Ahmad. Ya, jadi Anoki itu aku adalah, Haderek jalan. Bu Ahmad dia bilang gitu kan, dan Ahmad. Jadi Yesus mengaku Yesus itu jalan dan Ahmad. Itu dikatakan Anda. Jadi dia salah. Ya, nggak ngerti bahasa Ibrani, dia memaksakan diri dari Bu Ahmad itu bagi Ahmad. Padahal kalau bagi Ahmad harusnya le Ahmad, itu baru bisa dikatakan bagi Ahmad. Ya. Nah ini dia katakan wa Ahmad itu bagi Ahmad, harusnya salah dia. Ya. Wa Ahmad itu dan Ahmad. Nah sebab itu Yonatan Nandar sendiri sudah menyalahi ajarannya sendiri. Dia mengatakan Yesus itu sama saja dengan Ahmad. Ya, kalau Ahmad itu nabi terakhir, berarti harusnya Yonatan Nandar mengakui Yesus nabi terakhir. Kalau dia beraninya seperti ini, Ahmad, oh Yesus itu Ahmad gitu. Baiklah kalau itu Yesus nabi terakhir, seperti apa yang kau mau. Gitu. Ya. Jadi yang benar adalah saya nggak mengikuti Nandar, walaupun kalau mengikuti Nandar kita diuntungkan, tapi bukan kebenaran. Ya. Kebenaran adalah Haderek, jalan, Emet, dan kebenaran. Emet itu dan kebenaran.
Ya, kebenaran itu bahasa Ibrani tidak hanya satu. Sedik kebenaran, tapi emet juga kebenaran. Sedik itu adalah kebenaran dalam pengertian kebenaran praktis. Ya. Dan ini emet, kebenaran dalam pengertian adalah kalau dalam bahasa Yunani itu ada dikaiosune dan ada aletheia. Emet itu adalah prinsip dari kebenaran yang sedik. Sedik bisa diartikan keadilan. Nah, ini yang Yonatan Dandar yang ngerti ya. Hayim dan hidup itu. Ini original teksnya mengatakan emet, tidak Ahmad. Nah, di sini Yonatan Dandar juga sudah mengurang-urangi, mungkin dia sembarangan ya dalam nulisnya, atau saya nggak tahu apakah mungkin sengaja kata H, ya, partikel H seperti dengan the, ya, itu dia hilangkan, atau dia yang nggak ngerti, dia hanya hafal saja, lalu kelewatan nyalinnya saya juga nggak tahu gitu. Dia yang tahu dan Tuhan yang tahu ya ketuhanannya dia. Jadi begitu Pak Ferdian, nanti bisa ditampilkan ya untuk Yohanes yang aslinya dalam bahasa Ibrani yang aslinya, bukan yang tulisan Nandar. Ya, itu jelas sekali. Ya. Anoki, aku adalah, akulah haderek jalan, emet dan kebenaran. Ya. Kalau Nandar mengatakan akulah jalan bagi Ahmad, harusnya begini. Anoki haderek Ahmad. Tapi kata-kata nggak seperti itu. Ya. Nah, ini jadi itulah yang saya katakan tadi, bahwa ayat Quran yang dibacakan Nandar itu ya sebenarnya tertuju pada dirinya sendiri, tanpa dia sadari. Ya. Jadi klaim Yonatan Nandar adalah klaim berdasarkan kemiripan, ya, tidak klaim berdasarkan original teks yang sebenarnya. Berarti kita juluki aja Yonatan Nandar ini bukan kristolog, tapi cocokologi ya, karena hanya mencari-cari kecocokan, mencari-cari kemiripan, akhirnya mengklaim sebagai satu kebenaran. Cocokologi, cocoklowo. Iya. Terima kasih Pak Lentera Injil yang kembali memberikan pencerahan, memberikan inspirasi bagi kami semua yang sebagai pendengar Lentera Injil TV, kembali mendapatkan penjelasan yang baik sekali, sekaligus memberi penguatan kepada kami bahwa selama ini apa yang disampaikan oleh Yonatan Nandar adalah bohong karena tidak berdasarkan kebenaran, walaupun diklaim sebagai original text menurut dia, tetapi seperti yang disampaikan oleh Lentera Injil, tidak ada referensi apapun yang mendukung pernyataan-pernyataan beliau. Terima kasih Pak Lentera Injil, sampai bertemu lagi di waktu-waktu yang akan datang. Ya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.